Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, hidayahnya, dimudahkannya kita bermajlis ilmu yang menjadi penerang baik saat kita masih di dunia dan yang lebih penting sebagai modal besar keselamatan di akhirat. Maka selanjutnya kita juga butuh pedoman lain, yaitu petuah-petuah dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita jadikan salah satu bentuk ibadah, yaitu sholawat dan salam. Akan tetapi semulia-mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap bagian dari makhluk Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak dalam hal menurunkan manfaat dan menolak madharat. Padahal beliau adalah sosok terbaik dari kalangan manusia. Kalau ada manusia yang paling sempurna, maka beliaulah orangnya. Tapi kalau kita meminta, berdoa dengan memohon kepada zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun bagian dari kesyirikan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian memunajatkan doa-doa dengan menyekutukan kepada selain Allah, meskipun satu pun itu dari makhluk-makhluknya. Artinya doa hanya bisa kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas sosok yang lain yang lebih dekat posisinya dari Allah dibandingkan kita, lebih kuat ibadahnya kepada Allah dibandingkan kita, lebih takut kepada Allah dibandingkan kita. Siapa? Malaikat. Itu pun juga tidak
boleh kita jadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tahu malaikat pun takut kepada Allah. Malaikat pun tunduk kepada Allah. Kira-kira layak enggak sosok yang masih takut kepada Allah untuk kita jadikan sesembahan? Enggak pantas. Padahal malaikat adalah figur yang paling atas kalaulah kita jadikan sebagai apa? Sekutu atau tandingan. Ringkasnya gini, kalau malaikat aja tidak boleh kita pertuhankan, apalagi yang selainnya. Coba orang-orang yang dikeramatkan kuburannya sama malaikat Jibril mulia mana? Jibril, kita sepakat ini. Sama Mikail mulian mana? Muliaan Mikail. Tuhan-Tuhan yang lain yang bertebaran itu, baik yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin muslimat atau yang diyakini oleh pemuka agama lain, masyarakat manusia yang lain yang menyembah berhala, patung-patung, dewa-dewa. Ini kita bicara dari sudut pandang kita selaku muslimin dan muslimat. Sama malaikat, mana yang lebih takut kepada Allah? Malaikat. Itu pun kita dilarang untuk menjadikan Jibril, Mikail, ya, Israfil, Raqib, Atid, ya, dan malaikat secara umum untuk kita jadikan sebagai zat dikabulkannya doa, hajat-hajat kita. Fala haula wala quwata illa billah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam pembahasan kitab Tauhid, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan dalil Quran surat Saba ayat yang ke-23. Sebagian para ahli ilmu menyampaikan ayat 23 Quran surat Saba ini sebagai pemutus mata rantai kesyirikan. Ya, pemutus mata rantai kesyirikan. Bagi siapa? Orang yang paham, orang yang ngerti. Kenapa? Karena diberikan percontohan makhluk yang terbaik dan terdekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita faham malaikat saja masih makhluk Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya, Allah yang memerintahkan, mereka punya rasa takut, pingsan, ya, mendengar firman-firman Allah, tidak boleh untuk kita pertuhankan, apalagi yang selainnya, nabi, wali, orang soleh, ya, kuburan keramat, ya, benda-benda mati, dukun, ya, peramal, itu jauh lebih buruk dibandingkan figur malaikat. Maka sekali lagi Quran surat Saba menjadi dalil pemutus mata rantai kesyirikan. Sebelum kita bacakan ayatnya, kita akan bacakan terlebih dulu riwayat hadisnya, yaitu dalil yang nomor 2. Ini supaya kita faham bagaimana
Al-Quran atau kalamullah itu berjalan untuk pedoman kehidupan kita. Ya. Al-Quran penafsirannya itu ada penafsiran terbaik atau dengan istilah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Apa itu tafsir bil ma'thur? Yaitu yang pertama, ayat ditafsirkan dengan ayat. Berarti Quran diterangkan juga oleh Al-Quran. Ini sudah tafsir yang terbaik. Yang kedua, ayat Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga terbaik. Ya, ini yang akan kita sampaikan pagi hari ini. Berarti ayatnya ditafsiri dengan apa? Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi, ayat Quran ditafsirkan dengan ucapan-ucapan para salafus soleh, yaitu sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi kalau pengen aman dalam mendalami Al-Quran, itu tafsirnya modalnya yang ketiga ini dulu. Dasarnya tiga ini dulu. Yang tiga yang terbaik sepemahaman kami itu diantaranya karyanya Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, ya, Abu Ja'far At-Tabari itu punya tafsir At-Tabari itu di dalamnya banyak mengutip ya, tak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau kita kenal dengan generasi salaful ummah. Abu Ja'far At-Tabari itu kalau kita ngaji tafsirnya itu banyak sekali beliau nukilkan. Ucapan pertama ucapan sahabat siapa, ucapan berikutnya nukilan dari sahabat siapa, gitu. Ini yang terbaik. Bukan berarti yang di bawahnya mesti salah, enggak. Ya, artinya jangan sampai kita salah menempatkan. Kenapa? Karena ada beberapa tafsir, ya, Razi, Ibnul Ashur atau yang lainnya itu dengan corak lebih menunjukkan asbab nuzulnya dulu, atau dari sisi bahasa dulu, ya, linguistiknya dulu. Ada memang seperti itu, ya. Tapi jangan dijadikan sumber pertama. Ya, ini kesalahan kita. Ya. Sehingga banyak sekali kaidah-kaidah di dalam agama, khususnya dalam hal akidah, dibantah dengan penafsiran yang sudut pandangnya hanya sisi bahasa, padahal yang tafsir dengan tafsir ayat banyak. Ya. Nah, ini kesalahan hari ini itu bukan salah mufasirnya, bukan, tapi hawa nafsu kita menaruh yang di bawah dari tiga ini diletakkan di atas ketiganya. Gitu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apalagi kalau modalnya menurut saya, wah itu tambah parah lagi. Ya, kalau sudah menurut
saya. Karena nyaris ya ayat-ayat Quran di hari-hari kita ini sepertinya sudah nggak ada lagi yang belum ditafsirkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Ya. Mungkin kalau zaman Imam Bukhari masih ada ketemu 1 ayat, 2 ayat yang belum kebuka tafsirnya secara total, wajar lah. Tapi antum masuk Museum Wahyu di Mekah hari ini itu ada satu ruangan maktabah itu khusus tafsir Al-Quran. Itu tidak kurang 30.000 judul tafsir. Ngono yo sik menurut hemat saya. Itu antara 2 hal. Orang yang ngomong seperti itu antara 2 hal. Yang pertama, dia nggak tahu ilmu tentang ayat tersebut. Yang kedua, dia ngarang. Untuk hari ini loh ya. Kalau belum tahu, maka alangkah bijaknya untuk mengatakan wallahu a'lam, saya belum tahu. Saya belum tuntas ngajinya dalam hal ini. Belum sampai ilmunya kepada kami. Ya. Tapi kalau yang kedua, kalau dia asal jepat, asal ngomong, ya sudah. Berarti sangat berpotensi jatuh di dalam kesesatan dan penyimpangan. Naudzubillah. Baik. Jadi kita akan mengambil salah satu metode yang terbaik. Yang keberapa? Yang kedua. Ayat ditafsiri dengan hadis. Wa fis sahihi. Berarti hadisnya ada di dalam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh sahabat yang paling senior di dalam periwayatan, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra, jika Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan atau memerintahkan fis samai, di mana Allah memberikan perintah di mana? Di langit. Ini hadis sekaligus ayatnya nanti menjadi dalil di antara zat Allah ada di atas. Ya, nanti kita akan jelaskan. Dharabatil malaikatu bi ajnihatiha. Jadi ketika Allah sedang memerintahkan, posisinya di atas langit sana, siapa yang Allah perintahkan? Yang Allah perintahkan adalah para malaikat. Maka saat Allah berfirman itulah malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yang fuduhum dzalik. Jadi sayap-sayapnya itu dikepak-kepakkan sebagai bukti rasa takut dan tunduknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini Nabi SAW memberikan gambaran, ka'annahu silsilatun ala safwanin yang fuduhum dzalik. Jadi malaikat mendengar firman-firman Allah, perintah-perintah yang akan Allah berikan kepada mereka itu ibarat rantai-rantai yang melewati besi-besi, jadi gemerincing gitu, kayak lonceng-lonceng, rantai-rantai yang bergemerincing.
Nah, ini juga jangan disalahpahami. Ini Rasul sedang memberikan gambaran saja yang bisa mudah difahami. Contoh lain, ketika di hadapan para sahabat, salah satunya Nabi nepuk pundaknya Jabir bin Abdillah, kalian nanti di surga akan melihat wajah Allah seperti halnya kalian malam ini melihat bulan purnama. Jangan difahami wajah Allah seperti bulan purnama. Artinya apa? Semua manusia yang ada di surga dengan mudahnya melihat wajah Allah. Ini rantai-rantai yang bergemerincing, artinya apa? Suara itu saking kuatnya, saking jelasnya, saking menakutkannya bagi malaikat. Nah, berarti dari muqaddimah hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang pertama, malaikat itu real makhluk Allah. Ya, kenapa? Karena Nabi menjelaskan dan menerangkan punya fisik. Di antaranya apa? Janah, sayap. Di dalam ayat yang lain disebutkan uli terkadang mereka memiliki janahain, 2 sayap. Ada yang sampai 4 sayap, bahkan malaikat Jibril 600 sayap. Kalau antum memahami sayapnya malaikat seperti sayap-sayap mentok bebek, mesti salah pikiran sampean. Ya. Sekarang kalau di benak kita aja, ini dangkalnya akal kita. Itu kalau disebutkan malaikat minimal punya 2 sayap, itu di benak kita langsung alah paling kiwa tengen. Sekarang kalau bukan cuma 2, kadang juga thulas 3. Ayo dine sijine terus di mana diletakkan? Gimana? Apa neng sirah? Apa neng tengah? Semua bayangan antum salah. Kenapa? Karena kita emang tidak tahu. Iman terhadap malaikat itu diantara iman terhadap perkara gaib. Dan malaikat itu lebih gaib dibandingkan jin. Ya, saya ulangi, malaikat itu lebih gaib dibandingkan jin. Kenapa? Pertama, di sisi kita itu ada malaikat pencatat amal. Coba, antum pernah ngerasakan? Ya, keberadaannya, kehadirannya, apa pas busek catatan mamanya? Pernah? Padahal tuh deket banget sama kita. Itu saking gaibnya. Jin itu malah kadang membisikkan, apalagi orang yang sedang kesurupan, ya, orang yang sedang was-was. Nah itu apa? Indikasi jin ada di dalam tubuhnya kelihatan atau terlihat, nampak lah, ada indikasinya. Tapi malaikat enggak sama sekali. Ya. Maka kalau sampai ada orang yang pernah melihat malaikat, ya sudah. Antara pertama kesurupan, 2 bohong. Ya. Hanya Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul di sini Ibnu Katsir menjelaskan 2. Rasul yang pertama yaitu malaikat dengan malaikat yang lain. Utusan malaikat dengan utusan malaikat yang lain. Itu bisa bertemu. Jibril ketemu sama Mikail, malaikat maut ketemu dengan Jibril. Ya, itu terjadi dengan izin Allah. Atau Rasul yang berikutnya kata Ibnu Katsir, yaitu sebagian para nabi dan para rasul dari kalangan manusia yang Allah kehendaki bertemu dengan malaikat. Contohnya Nabi Ibrahim, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj.
Ya. Dari manusia enggak. Ya. Kecuali ketika malaikat tersebut sedang tasyakul atau yatasyakal. Apa itu? Jelma. Berarti bukan malaikat lagi. Jibril sedang merubah bentuknya ke dalam bentuk manusia. Bisa dilihat, bisa disentuh. Ya, sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis Jibril itu beliau sedang yatasyakal atau merubah wujudnya ke salah seorang badui atau seringnya ke dalam bentuk sahabat Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Itu kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan tadi Jibril itu bukan Dihya. Tadi itu Jibril tapi sedang jelma jadi badui, umpamanya gitu. Sahabat nggak ada yang tahu, taunya ya manusia. Ya, jadi sahabat tahu, oh tadi itu bukan Dihya, tadi itu Jibril. Dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim diketok pintunya, mengucapkan salam tamunya, kemudian dibukakan, membalas dengan salam yang baik, Nabi Ibrahim taunya manusia. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian memberikan isyarat kepada keluarganya, jamu. Kemudian Nabi Ibrahim menjamu mereka dengan daging. Kok ternyata nggak disentuh, minuman nggak diminum, makanan nggak dimakan. Baru kemudian Jibril menerangkan, kami ini malaikat. Ya, baru Nabi Ibrahim tahu, oh ternyata mereka sedang menjelma. Setidaknya yang menjadi ilmu pada kita sampai hari ini, bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum. Nah terus bagaimana? Kan mereka juga makhluk Allah, butuh kekuatan. Ya, sebagaimana dalam ayat banyak sekali, yusabbihunal laila wan nahar. Malaikat itu bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji Allah siang dan malam. Dalam ayat yang lain diterangkan juga, la yas'amun wahum, para malaikat tersebut la yas'amun, tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Dalam apa? Berzikir. Dalam hal taat kepada Allah, dalam hal mengagungkan asma Allah. Berarti kerenan mana? Malaikat atau kita? Ya, kita, masya Allah. Ya, terkadang ibadah ada bosennya, beramal ada capeknya. Ya, kajian terkadang ada cutinya barang. Itu kita. Ya. Malaikat enggak ada seperti itu. Maka ayatnya bunyinya gimana? Yusabbihuna laila wan nahar. Ya, terkadang ada tambahan bi, yusabbihuna bil laili wan nahar. Jadi malaikat itu bertasbih siang malam. Kalau kita pakai sebagian aja belum tentu. Ya kan? Sebagian dari manusia bertasbih di sebagian waktu siang dan malamnya. Itu pun belum mesti. Kalau malaikat nggak pakai sebagian, dur. Ya. All time
itu bisa bertasbih. Masya Allah. Ini maka kalau dalam riwayat yang lain kita sampaikan beberapa riwayat, ini contohnya yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi suratihi. Nabi pernah menyaksikan malaikat Jibril dalam wujud aslinya, dan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika di Gua Hira mendapatkan ayat-ayat pertama dalam kenabian dan kerasulan. Yang kedua ketika Mi'raj ke langit. Ya, jadi Jibril menampakkan wujud asli kepada Rasul itu hanya 2 kali. Walahu sittu mi'ate janahin. Rasul menyampaikan, aku melihat Jibril punya 600 sayap. Padahal tadi minimal berapa? Malaikat punyanya 2. Itu pun gak bisa kita gambarkan sesuai bayangan kita hari ini. Kullu janahin minha qad saddal ufuqa. Satu sayapnya Jibril saja itu kalau dikepakkan itu bisa menutup satu ufuk, satu cakrawala. Itu satu aja. Bagaimana dengan 600? Ya. Yaskutu min janahihi minat tahawili wadur wal yaquti mallahu bihi alim. Dimana ketika sayapnya malaikat Jibril itu dikepakkan, maka full color, warna-warni, indah, dan itu menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya, dalam ilmunya. Ya. Ini malaikat Jibril. Baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Jadi ketika malaikat mereka jatuh pingsan, ketakutan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan ayat di dalam Quran surat apa tadi? Surat Saba. Ya. Surat Saba ayat yang ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Hatta idza fuzzi'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala akhirnya cabut rasa ketakutan itu. Dicabut dulu. Masya Allah ya. Maka dari sini memang tidak ada hadis sorehnya, angkat dari athar beberapa sahabat bahwa sekuat-kuatnya malaikat besok di hari kiamat itu juga akan mati, atau lebih tepatnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika malaikat peniup sangkakala mematuhi perintah Allah tegakkan kiamat, maka kiamat pun tegak. Maka saat itu semuanya hancur kecuali yang Allah kehendaki tidak hancur. Sebagian menyebutkan surga dan neraka. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat pun juga mati. Kemudian malaikat peniup trompet ini
laporan kepada Allah. Allah tanya, siapa lagi yang masih ada? Yang masih ada hanya engkau, aku, Jibril, Mikail, ya. Kata Allah, matikan mereka. Maka akhirnya malaikat-malaikat yang tersebut sampai Jibril pun mati. Kemudian laporan lagi, Allah bertanya, siapa yang masih ada? Hanya engkau dan aku. Kemudian Allah berfirman dengan keagungannya, kun fayakun, matilah engkau. Maka malaikat maut dan malaikat peniup sangkakala pun juga mati semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya sendiri. Siapa sekarang yang masih ada? Walillahil wahidil qahar. Hanya ada satu-satunya sekarang. Siapa? Allah Al-Qahar, yang maha kuasa, maha menaklukkan. Ya. Jadi di sini malaikat itu saking patuhnya kepada Allah, sekelas malaikat maut pun mati. Malaikat peniup sangkakala juga mati. Jibril pun mati. Gak lepas dari ketaatan mereka dari perintah Allah. Jadi kira-kira antum percaya nggak malaikat maut kemudian salah sasaran, njupuk nyawane menungso? Ya, salah target. Yakin nggak? Nggak mungkin. Makanya antum jangan percaya dengan istilah mati suri. Dengan definisi sudah dicabut nyawanya kemudian balik lagi. Itu sama saja sampai meyakini malaikat maut salah target, keblondrok. Ya. Kalau yang dimaksud definisi mati suri adalah sudah dicabut nyawanya kemudian kembali lagi. Enggak ada. Ya. Dalam Islam enggak ada. Kalau urusannya dengan medis umpamanya mati otak, ya kan? Atau henti jantung, nah itu monggo bisa dikaji. Tapi kalau dalam makna ajal dicabut kemudian balik lagi, enggak ada. Malaikat maut ya tidak seremeh itu. Ayyuhal jamaah, antum jangan salah paham. Mereka adalah makhluk paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau definisi mati suri sebagaimana yang kita sampaikan itu enggak ada. Ya. Baik. Hatta idza fuzya an qulubihim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut itu dari qulub, ya, jantung atau hatinya para malaikat-malaikat tersebut. Dari sini tambahan lagi kaidah dan akidah bahwa malaikat itu real, makhluk Allah, bukan hanya sebatas roh gitu tok. Ya, kemudian bahkan ada orang-orang liberal, orang-orang aklaniyun, ya, mereka memahami malaikat itu ibarat cuma lembaganya Allah aja. Ya. Enggak seperti itu, betul sosok malaikat itu sosok. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikah min nur. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Maka ketika Rasul menyampaikan malaikat punya hati, punya jantung, ya kita yakini. Cuma jangan punya gambaran seperti jantung kita.
Karena belum ada ilmu biologi tentang anatomi malaikat tuh nggak mungkin ada. Kalau anatomi manusia lah kita baru tahunya jantung, ono klepe, ono bilik, ya, ada saluran-salurannya, pembuluh, arteri, vena, itu anatomi manusia. Lawang dengan makhluk yang lain yang kita tahu iso beda, rempelone menungso mbek rempelone pitik ya beda. Ya? Manusia punya jantung, gedang ya nek istilah jantung pisang. Itu baru makhluk dengan makhluk yang kasat mata, apalagi dengan yang gaib. Maka di sini kita hanya diperintahkan untuk membangun keimanan kalau malaikat itu punya jantung, punya hati. Dan hati itu sebagai wadah akal. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini malaikat juga punya akal. Cuma akal malaikat itu tunduk kepada perintah Allah. Tidak seperti kita, adanya ammaratun bisu, condong kepada keburukan, atau lawamah. Ini jenis-jenis jiwa manusia kan ada di sini. Ammaratun bisu, ya, apa? Cenderung ke hawa nafsu, lawamah, mencela. Ya. Apik yo kadang diomong, elek yo diomong. Itu manusia. Antum punya jiwa seperti ini apa enggak? Manusia berarti. Ya, cuma sebisa mungkin bukan kemudian kita menjelekkan manusia-manusia yang lain. Jadilah mencela itu ketika kita baru saja melakukan maksiat. Kita celah diri ini, ya. Kok iso ngono? Ingkar terhadap Allah, maksiat kepada Allah. Itu kalau kita jadikan lawamahnya itu dalam hal positif. Baru nantinya kategori jiwa yang terakhir itu yang dikenal dengan mutmainnah, ini tenang. Ya. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Memang sih kalau kita ngambil figur dari malaikat memang tidak sebanding, bukan apple to apple memang. Makanya Allah jadikan uswatun hasanah itu manusia juga. Dan di dalam Al-Quran sosok yang nempel uswatun hasanah itu cuma dua. Satu ada di dalam Quran surat Mumtahanah, ya, laqad kana fi Ibrahim, ada pada figur Nabi Ibrahim uswatun hasanah. Kalau satu lagi di dalam Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan terbaik. Jadi kalau pengen nyontoh, kalau kalangan manusia ya dua sosok ini. Kalau enggak Nabi Muhammad SAW, ya malaikat Jibril SAW. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ketika Allah jadikan Nabi Ibrahim itu ummatan qanitan. Nah ini ya, ketika Allah jadikan Nabi Ibrahim ummah. Antum tahu ummah? Umat tuh kira-kira satu orang atau banyak orang? Umat banyak orang. Ini seperti ini, satu komunitas, ya, satu masyarakat, nah itu umat. Tapi dalam firman-Nya Allah sampaikan umat qanitat
patuh itu ada pada Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Saya kasih pendekatan gini. Ummah itu akar katanya dengan sama dengan akar kata imam. Ya. Jadi imam, ummah itu sebetulnya secara linguistik. Nah ini baru nih, ya kita kaji hadis, ayat. Nah ini dari sisi bahasanya baru. Artinya apa? Apa artinya umun apa? Ibu kan, biang, ya, induk. Dari jamaah ada yang profesinya tailor enggak? Ya, penjahit, khayat. Penjahit itu sebelum bikin baju, bahkan ketika sedang proses cutting, itu mesti ada satu item dijadikan imam, dijadikan apa ya? Apa bahasa penjahitnya? Pola. Ya kan? Para penjahit itu kalau pengen cutting itu kan sesuai polanya kan, baru nanti bisa diproduksi banyak. Polanya paling cuma satu itu tok. Imam dalam sholat imamnya berapa? Banyak apa cuma satu? Satu, tapi diikuti. Contoh, ya, dijadikan pedoman. Nah, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mulai mencetak Al-Quran untuk dikirim ke 6 wilayah kaum muslimin. Ada satu ditaruh di Syam, satu ditaruh di Mesir, satu ditaruh di Hijaz, satu ada di Madinah di rumahnya Utsman bin Affan sendiri, ya, satunya nanti di wilayah Irak, ya. Jadi 6 Al-Quran yang disusun dan dicetak di zaman Utsman bin Affan itu dikenal dengan istilah Mushaful Imam. Jadi apa? Mushaful Imam. Jadi percontohan. Maka setelah itu di setiap wilayah ini kalau pengen nyetak Al-Quran mesti sesuai polanya yang dikirim dari Utsman bin Affan itu. Sampai hari ini berjuta-juta eks lembar. Makanya antum gak usah gumun kalau cetakan Indonesia dengan Saudi terkadang beda. Ya. Kalau di Indonesia terkadang sampai pok halaman masih motong ayat. Kenapa? Karena emang polanya dulu memakai pola yang bukan yang di Hijaz atau yang ada di Mekah Madinah. Beda dengan cetakan dari Saudi hari ini. Pok halaman mesti selesai ayat. Tapi kan sama, ya, isinya kan sama. Jadi 6 tadi ini dikenal dengan apa? Mushaful Imam. Pola. Maka seorang ibu dalam pepatah Arab disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu itu menjadi apa? Sekolah pertama. Kenapa? Karena polanya dari situ. Yang mencetak itu dari situ. Ya. Maka wanita-wanita muslimat mukminat di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kalau waktunya nikah, ini istilah bukan hanya di Indonesia, ini istilah saya sampaikan, itu malah dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in itu sudah ada. Perempuan itu kalau mau nikah, mencari jodoh, itu mereka menyebut saya sedang mencari imam. Sampai enggak istilah ini sampai Indonesia?
Nah, cuma kalau di Indonesia taunya imam kur pemimpin tok ngono tok. Padahal yang dimaksud imam adalah pola dari semua kebaikan. Dan itu bagi sosok manusia figurnya ada pada siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kok Allah gambarkan sebagai ummah? Karena manusia itu beda-beda. Di antara kita ada yang Allah lebihkan dalam hal ibadah sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud, sholat sunnah, rawatib, duha, macam-macam kuat. Tapi kalau puasa sunnah giliran dia nggak kuat, lemah. Ada yang Allah kuatkan, yo Senin Kemis Daud gampang. Tapi kalau ngaji satu juz saja nguat. Ada yang masya Allah 5 juz, masuk satu duduk 5 juz masih semangat. Tapi Allah lemahkan lagi di yang lainnya. Itu pada umumnya Allah lebihkan sebagian, Allah lemahkan sebagian. Tapi untuk Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, mereka itu semuanya ada kebaikannya. Antum mau belajar apa? Kesabaran. Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya ada. Kalau bicara zuhud ya pemimpin zuhud, bicara takwa pemimpin takwa, takut pemimpin takut kepada Allah, semuanya lengkap. Ya. Ada pada siapa? Sosok Nabi Ibrahim sama sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka menjadi imam. Ya. Berbeda ketika kita sedang ya menjadi manusia yang bukan nabi, bukan rasul. Mesti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Tadi kita ngambil Musnad Imam Ahmad, saya tambah ini ucapan Imam Ahmad, bagus sekali. Imam Ahmad pernah mengatakan, bentar biar lebih ilmiah kita ambil contohnya. Taib. Qala al-Imamul Ahmad, aqamat Ummu Salih indi isrina sanatan famakhtalafat ana wa hiya fi kalimah. Ya, kata Imam Ahmad, aqamat Ummu Salihin. Ummu Salih itu istrinya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad punya istri, punya kunyah Ummu Salih. Kata Imam Ahmad, istriku Ummu Saleh di sisiku membersamaiku 20 tahun. 20 tahun. Famaktalafat ana wahya, famaktalaftu ana wahya fi kalimah. Dan aku dengannya tidak pernah gesekan meskipun satu kalimat. Masya Allah ya. 20 tahun berumah tangga, gak pernah jutaan mas. Ayo, angkat tangan. Siapa yang mirip dengan Imam Ahmad ini? Para ikhwah wal akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya karena semuanya berangkat dari kesolehan, ketakwaan, tahu hak, tahu kewajiban. Ya, jadi dari sini kita tahu, ini contohnya bukanan sembarangan nih. Di antara imam besar kaum muslimin, imam ahli sunnah wal jamaah, imam madhab hambali, itu Imam Ahmad. Ya, kalau melihatnya dari sosok manusia, ya mesti nggak ada yang nggak kurang mas, pasti itu.
Saya sebutkan nih ya, contoh yang lain. Ini Imam Ahmadnya kita pending dulu. Tak kasih yang khususnya perempuan nih. Nabi menyampaikan khairun nisa fil jannah arba. Wanita terbaik di surga otomatis di dunia itu ada 4. Dan nanti ketika Rasul menyampaikan hadis ini, di sisinya ada istri beliau Aisyah. Maka Aisyah pun nanti masuk menjadi wanita yang mulia juga. Rasul banggakan ibarat makanan terbaik dan makanan yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 4 plus 1 ini tadi? Rasul menyampaikan pertama adalah Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah, istri pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, plus 1 yaitu Aisyah sendiri, istri beliau. Lihat, ini kalau buka-bukaan aib, semuanya punya aib, Mas. Maryam itu dilecehkan kehormatannya oleh bangsa Yahudi, disebut wanita pelacur. Kenapa? Tidak ada akad pernikahan dua anak. Ya kan? Kemudian Asia, ya, satu-satunya perempuan hari itu yang beriman, suaminya, ya Allah, ikon kekufuran. Enak enggak punya istri, istrinya ikon kemusyrikan? Enggak enak, Mas. Yang ketiga, Khadijah itu baru dapat nemu jodoh perfect, itu usianya 40 tahun, nikah sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, siapa tadi? Fatimah. Rasul jodohkan dengan Ali dan puluhan tahun hidup bersama Ali di garis kemiskinan. Gak ada kaya-kayanya Ali sama Fatimah itu. Serba kekurangan. Aisyah hidup berumah tangga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, Allah tidak berikan amanah keturunan. Ayo, ini kalau dilihat dari sudut dunia, apa enggak punya aib semuanya? Punya kekurangan semuanya, Mas. Ya, yang enggak punya suami punya anak, punya suami enggak punya anak. Ya, yang miskin, yang baru ketemu jodoh bagusnya usia udah enggak muda lagi. Yang suaminya ikon kekufuran, tapi Rasul menyebutkan khairun nisa, sebaik-baik wanita. Kenapa? Karena dari sudut pandang diniyah, agama, syariat, kacamatanya takwa. Ya. Maka Imam Ahmad dan Ummu Sholeh itu memandang hidup mereka itu dari sudut pandang ini. Antum kalau ngelihatnya kekurangan, bakal entek, Mas. Semuanya bisa, ya, ditelanjangi bisa semuanya, aib kita ini, ya. Hari ini yang diantara yang dilucuti aibnya terkadang malah para pemuka agama, ya. Bahkan asatid, para dai itu nggak lepas. Kalau antum mau cari aib saya, ya Allah, nggak usah jauh-jauh, datang aja, tanya ke istri saya, komplit itu insya Allah. Ya kan? Tanya ke orang tua saya, komplit. Kalau kita melihatnya aib, tapi tidak seperti itu kita hidup, Mas. Ya, maka kita ini memang diminta untuk saling memahami, saling menimbang dari neraca agama. Ya. Makanya kalau ada kekurangan di antara kita, ya antum gampangannya sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wasyawirhum fil amri, dimusyawarahkan. Ya. Nabi itu di peristiwa Uhud sebelum perang, Nabi udah tahu kabarnya
4.000 musyrikin Mekah siap datang ke Madinah. Ya, Nabi kumpulkan para sahabat. Yang senior-senior kayak Abu Bakar, Umar, udah defend aja Rasul bertahan di Madinah. Kenapa? Karena Nabi sudah mimpi. Beliau mimpi baju perang aman, tapi pedang beliau gempil. Itu mimpi beliau, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Ada nubuah di sana. Maka sahabat senior faham. Mereka ketika bertanya, baju besi itu apa Rasul? Madinah. Nah kalau pedang, ahli baitku, keluargaku. Sekelas Abu Bakar langsung paham, kalau kita tetap di Madinah aman, baju perang Nabi nggak apa-apa kok. Tapi kalau kita keluar Madinah, gempel pedang Rasul, mesti ada nanti dari keluarga beliau yang wafat. Maka yang senior-senior, veteran Badr yang kemarin setahun yang ikut Badr bilang kita di Madinah aja Rasul. Yang muda-muda yang kemarin nggak ikut Badr, wah itu mereka lah kita nggak dapat pahala kemarin, maksud sekarang kita juga nggak ikut cuma bertahan. Ya Rasul, kita hadang mereka. Itu yang muda-muda gitu, kita hadang mereka. Kami juga pengen dapat fadilah sebagaimana orang-orang tua kami di Badr. Hasil rapatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya dah kita keluar, kita hadang di Uhud. Uhud sudah di luar Madinah saat itu. Walhasil qadarullah, apa yang terjadi? Hamzah, ahli baitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang syahid. Dalam satu sesi kalah kocar kacir barisan kaum muslimin. Pertanyaannya, Nabi pernah nggak nyalahin hasil rapatnya? Oh iki goro-goro cah nom-noman iki lho. Abu Bakar juga nggak ada riwayat wis kandhani Madinah wae menang toh, malah neng Uhud kocar kacir, nggak ada. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan bahwa kaum muslimin itu bergerak di atas musyawarahnya, hasil mufakatnya. Kalau perlu direvisi, dievaluasi, berarti kan kumpul lagi, rapat lagi, boleh silahkan. Ini contoh dari manusia terbaik tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di dalam hidup berkomunitas sama jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, antum kalau pengen tahu mufakat, musyawarah, ya antum ikut rapat wae kalau ada apa-apa. Ya. Wong terkadang antum ya ikut rapat tapi malah neng buri komen yang macem-macem. Lah ini bahaya ini. Ya, antum boleh ikut musyawarah. Antum punya usul baik, sampaikan. Majelis menerima alhamdulillah, enggak, ya namanya juga berapa kepala. Seperti itu, Mas. Ya. Di antara kedewasaan berpikir itu kan ketika kita bisa menerima ketika memang majelis itu menolak masukan kita, wajar. Kalau ternyata nanti evaluasinya benar, kita bisa rapat ulang, enggak masalah. Ya. Ini ya, jadi antum sebisa mungkin itu dalam mengokohkan persatuan, ya, khususnya dalam dakwah, dalam ukhuwah. Ya, sebagian para tabi'in mengatakan al-haqqu mansur. Al-haqqu mansur, kebenaran itu mesti enak penolongnya, Mas. Cuma apakah kita yang termasuk di antara membawa kebenaran itu dan yang membelanya, atau sebaliknya? Karena namanya kebenaran pasti ada penolongnya, sebaliknya mesti enak sing apa? Mesti enak sing grogoti, ada menjelekkan pasti. Ya, karena dunia seperti itu. Kebenaran mansur kata para ulama. Ya. Seperti Sufyan ibnu Uyainah, kebenaran itu pasti enak bakal ada penolongnya. Nah, cuma
Apakah kita bagian dari yang membela dan menolong atau malah sebaliknya? Ya. Nah, ini ya, harapannya kita ini menjadi pembela kebenaran. Nikmat Mas, ada di tengah-tengah kebenaran, di tengah hidayah, itu nikmat. Apalagi lingkungan seperti ini, nikmat. Ini mahal, berharga sekali. Ya. Belum lama ini saya dengan beberapa asatid di wilayah Solo Raya itu ya ngobrol-ngobrol yang pada intinya di beberapa pesantren yang kami naungi, ya, itu ada satu studi kasus, ya, salah satu ada pesantren A maksudnya, itu hasil musyawarah bersama-sama itu mencari guru itu syaratnya semakin ketat karena membaca sendiri juga. Terus tak tanya, Ustadz hafizallah, ini kok nggak seperti tahun-tahun lalu, kenapa? Oh gini Ustadz, cerita akhirnya saat itu yang dibutuhkan pengajar yang hafid bersanad. Ketika ada yang masuk kemudian diterima, berjalanlah, ya, halakoh jalan normalnya. Sampai suatu ketika Ustadz ini mengajaklah kita ramah tamah itu bercerita. Beliau sampaikan di beberapa WA itu dengan narasi, Ustadz, pesantren antum tuh pesantren sunnah atau bukan? Waduh, pesantren antum tuh manhajnya di atas manhaj salaf atau tidak? Waduh, antum jawab apa Ustadz? Ya tak jawab, sebagaimana emang pedoman kita ala fahmi salafil ummah. Tapi balasannya berikutnya itu yang menggembarkan. Kenapa? Karena bahasa mudahnya kecolongan jamaah. Kecolongan kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu itu hanya menerima yang dibutuhkan. Hafid bersanad. Kurang detail. Ini basicnya apa? Ternyata dalam perjalanan 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun bersama santri, namanya santri itu halakoh tahfidz itu kadang ngantuk, bosen, pengen fresh. Di antara anak-anak itu pengennya mungkin nonton Ustadz. Nonton apa? Kajian. Oke. Karena ternyata basicnya bukan dari kajian yang mengenal sunnah, akhirnya disetelin dai-dai yang nggak jelas, ya, warna-warni. Akhirnya ketika liburan, santri ini selain apal Quran, ya kadang apal band-band Korea, ya, apal syair-syair lagu. Dari mana? Ustadz kok yang nonton nih? Waduh, Pak. Disinilah yang tadi ringkesnya kami sampaikan apa? Kecolongan. Yang ingin kami sampaikan para ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah, di tengah, ya, hidayah saja iblis masih bercampur tangan. Bagaimana kalau kita keluar dari jaringan yang di situ penuh dengan hidayah? Ya, hidayah Allah, firmannya, Al-Qur'annya itu hak, kita sepakat, no debat. Tapi pelakunya ya beda-beda. Sama, manusia tadi masih banyak kekurangannya. Bisa ammaratun bisu, bisa lawama,
Ya, semoga mutmainnah. Itu yang kita harapkan, mutmainnah. Ya. Artinya ketika antum datang di majelis seperti ini sudah benar. Tapi hasilnya seperti apa kan kita juga nggak tahu. Apalagi kalau antum blas nggak mau datang ke kajian, wah itu lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Generasi kita tadi, kenapa disebut al-imam, al-ummu madrasatul ula? Ibu adalah pola dari generasi berikutnya, karena akan mendidik, mencetak dengan kemampuan bisa ada, bisa kurang. Kalau kurang, ya akhirnya kita titipkan di lembaga-lembaga yang kita tahu lurus akidahnya, baik manhajnya. Ya, maka dari sini umpamanya dititipkan di pesantren, dititipkan di sekolah Islam yang jelas akidahnya, jelas manhajnya, ustadz-ustadznya juga kita tahu. Nah itu antum masya Allah syukuri itu. Ya. Kalau ternyata masih ada kekurangan dalam manajemen, dalam administrasi, dalam operasional, antum jangan gampang baperan. Ya, kembali lagi tadi, antum komunikasikan, musyawarahkan. Ya. Hampir setiap tahun, setiap semester kami pun itu menerima evaluasi dari wali santri. Ya, tapi kan tidak semuanya juga bisa kita terima. Kita berangkat dari latar belakang kita pesantren misalnya, asas pesantren apa, ya kita sampaikan. Tapi kalau sesuatu yang bisa ditengahi, kita ambil jalan tengah, namanya agama Islam, agama wasitiyah. Makanya bal-balan juga ada wasit, bahasa Arab itu. Wasit di tengah-tengah. Ya, nggak ke sana, tengah-tengah. Itu yang kita harapkan. Ya, tengah-tengah masih di koridor, akidahnya benar, manhajnya benar. Itu udah kita ambil kalau bisa ada jalan tengahnya. Antum jangan kemudian bermudah-mudahan. Antum keluarkan langsung dari pondok sunnah, antum keluarkan langsung dari sekolah sunnah, antum keluarkan hanya karena hawa nafsu tadi. Nah, ini sebagai nasihat aja, karena sebentar lagi kan ada penerimaan santri baru, pendaftaran santri baru, ya. Jadi di sekolah yang banyak ilmu dan hidayah saja iblis masih bermain, apalagi yang di luar seperti itu. Itu malah kita nggak bisa berkata-kata lagi. Begitu juga yang di dalam internalnya, ya kita harapkan ada upgrade skill. Begitu juga ada tambahan kajian, pemahaman, mungkin ada dari kantor, dari staf, atau mungkin dari guru pun yang belum mengenal sunnah, dengan kajian seperti ini akhirnya lebih cenderung kepada mengenal sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah angkat rasa takut dari para malaikat, qalu, para malaikat itu saling bertanya, madza qala rabbukum, madza qala rabbukum, Allah berfirman apa? Ini pakainya apa? Qala. Berarti Allah itu punya sifat berbicara. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah itu punya kalam atau punya qaul, sautan wa harfan. Baik itu suara maupun huruf-huruf. Cuma kita tidak akan pernah paham bagaimana kaifiyahnya. Tapi harus kita yakini. Sebagian
penyimpangan itu meyakini Allah Subhanahu wa taala punya kalam tapi binafsihi. Bahasa kitanya grundel. Jadi ngomong dewe. Seperti kita ngomong di dalam hati. Tidak seperti itu. Kalau sampai meyakini Allah itu punya sifat berbicara, tapi hanya pada dirinya, apa fungsi Al-Quran? Al-Quran itu terkadang Allah berbicara kepada malaikat, terkadang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman manusia, hamba-hambanya. Sehingga muncullah, ini biasanya di kampus-kampus dosen-dosen yang berasas Mu'tazilah, logis, ya, tidak mendulukan dalil, sehingga mereka berani nyobek-nyobek Al-Quran, nginjek-nginjek Al-Quran. Kenapa? Nah, ini kan makhluk. Quran ini tak injek-injek, podo wae mbek tisu, podo wae mbek koran, kan rapopo tak suwe-suwe. Gitu. Ya. Dia lupa bahwa ketika kita membuka mushaf yang itu cetakan pabrik, tapi yang kita baca apa itu? Kalamullah. Tetap itu firman Allah. Dan firman Allah bukan makhluk. Ya. Ini penyimpangan yang terjadi. Sehingga ketika tidak meyakini Allah itu punya sifat berbicara, rusaklah akidah yang lainnya. Madza qala rabbukum, apa yang Allah katakan? Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Malaikat yang menjawab ini, karena yang pertama kali bangkit dari rasa takut itu yang Allah cabut, yaitu Jibril. Ya. Maka Jibril mengatakan Allah berfirman dari suatu yang benar, hak, itu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi, maha agung, maha besar. Maka di ayat ini ada sifat ulu, sifat tinggi. Itu punya tiga makna. Tingginya Allah bisa dalam makna qadar, keputusannya, perintahnya sudah maha, itu nggak ada yang bisa ngelawan. Atau ulu dalam hal qahar, kekuasaannya, penaklukannya, nggak ada yang bisa nandingi. Atau ulu dalam sifat zatnya. Tiga ini. Jadi Allah tinggi itu tinggi qadarnya, tinggi qaharnya, tinggi zatnya. Nah, kaum muslimin semua tokohnya menyepakati dua. Allah tinggi qadarnya, Allah tinggi qaharnya. Tapi tinggi zatnya enggak semua. Contohnya Asy'ariyah zaman dulu, ya, Jabriyah, Mu'tazilah enggak meyakini Allah itu berada di atas langit. Ya. Padahal nantinya gambaran malaikat turun dari perintah Allah, yang tugasnya membawa hujan ya membawa hujan, ya tugasnya di gunung ya akhirnya ke gunung, macam-macam. Itu kan dari langit, ya, mendapat perintah Allah untuk kemudian bertugas. Fayasmauha mustaqirrus sama' wa mustaqirrus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'dhin. Wasofahu Sufyan bikafihi wa harrafaha. Kemudian Sufyan bin Uyainah memberikan gambaran ketika malaikat Jibril, bahasa kita mungkin briefing malaikat yang lain, Allah perintahkan sana kasih hujan, sana paceklik, sana bencana, sana macam-macam. Itu di bawah langit itu ada jin-jin, ya, setan dari kalangan jin itu tumpuk undung. Sufyan ibnu Uyainah memberikan gambaran di antara ucapan
para ahli ilmu ada dua. Pertama seperti ini menggambarkannya, ya, tangannya seperti ini, atau tumpu undung seperti ini. Ya, jadi jin itu mencuri berita langit, gampangannya gitu. Tapi apakah langsung bisa naik untuk mencuri berita dari malaikat-malaikat tadi? Enggak. Mereka harus tumpuk undung atau bekerja sama, saling menek manjat, ya, antar tubuh-tubuh jin-jin tersebut. Berbeda dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat hakikatnya dari atas, sehingga kalau turun lebih mudah. Tapi kalau jin, enggak. Jin bisa terbang, ada sebagian yang bisa terbang, tapi nembus langit enggak. Makanya mereka modelnya saling bopong-bopong, ya, atau saling manjat-manjat itu. Sampai kemudian mereka akan kabarkan berita-berita langit dari yang atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai ke siapa? Ke dukun, ke tukang sihir, ke peramal. Hasilnya banyak salah, satu benar. Sering, ya, keliru, pernah pas. Tapi yang diingat oleh manusia yang mana? Pasnya itu. Ya. Ini contoh ya. Dulu masih zaman kuliah itu ada mata kuliah di antaranya metodologi pendidikan, teknologi pendidikan. Itu ada salah satu kegiatan. Jadi kami ini mahasiswa ini suruh jejer ngitari tembok ini, letter U jadinya. Dosen nanti nulis di kertas, ya, kalimat, tapi enggak seperti paragraf ya, penting kalimat cukup panjang. Kemudian dari kanan suruh baca. Sudah digulung kertasnya, disakuin sama dosen. Dari yang kanan itu tadi mulai membisikkan ke samping kanannya, ke sananya, ke kanannya, ke kanannya. Dan pernah saya pun bagian dari itu. Ya. Jadi sampai saya dengarkan, kemudian saya sampaikan, sampai yang terakhir di sini kuwi wis beda. Ya. Artinya yang saya sampaikan ke sebelahnya lagi, itu sudah ada perubahan. Ternyata dari yang paling pertama luwih adoh neh. Kuwi sejenis manusia. Ya, jin itu sifat dasarnya penipu, kadzub. Sebagainya Abu Hurairah menyampaikannya. Maka ketika mereka menghabari dari atas ke bawah, potensi dustanya itu lebih banyak. Tapi karena disebutkan tadi hatta yulkiha ala lisani sahir, sampai berjumpa dengan para penyihir disampaikan. Maka dari sini dukun yang beneran dukun, tukang sihir yang benar tukang sihir, mesti ada kaitannya dengan bangsa jin. Ya. Nah, kalau ada orang tahu perkara gaib, tahu masa depan, ya, lagi-lagi antara dua hal, gedabus, ya, atau dia emang kong kali kong dengan jin. Ya, kalau ngedrabus kok ya bener, namanya statistiknya pun bisa aja itu sepersekian persennya. Kalau ternyata kadang benar kadang salah, bisa jadi dia kong kali kongan. Intinya antara dua hal ini tidak ada yang disepakati dalam syariat, bahkan diingkari. Maka hati-hati kalau ada orang yang aku jani ruh, lah gimana? Saya nggak mau, ya gimana ya, insya Allah lah. Saya nggak mau mendahului takdir, lah ini bahaya nih orang itu. Ya kan? Jani aku wes seruh, tapi saya nggak mau mendahului takdir. Ini
antara sampean gedabrus ambas sampean ada kong kali kong dengan bangsa jin. Nah, ini yang terjadi. Sehingga nanti para dukun atau para penyihir itu akan menyampaikannya kepada manusia. Terkadang farubbama adrakahu syihab qabla an yulkiha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzib ma'ha mi'ata kadbah. Nah itu, terkadang sebelum getok tular ke jin-jin di bawahnya itu sudah kena selap bintang dari malaikat, ya, panah-panah api dari malaikat. Terkadang sudah sampai bawah baru kena seleret panah bintang dari malaikat. Yang jelas mereka satu ke yang lainnya berdusta sampai mi'ata kadbah, 100 kedustaan. Cuma itu tadi, Allah menguji manusia terkadang dari 100 ada satu sing bener. Tapi yang dieling manusia yang pasnya itu 99-nya lali. Tapi kalau orang baik, ya kan, orang baik, dai atau syekh itu 100 kebaikan, 1 kesalahan sing dieling salah, ya kan. Akhirnya itu tadi gampang suudzon, kemudian mudah berjauhan, tidak lagi mendahulukan husnudzon di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pelajaran dari malaikat yang menjadi makhluk Allah paling takut dan paling taat, sehingga kita pun mengimaninya dan kita pun terlarang untuk menyembahnya dan menjadikan Tuhan-Tuhan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik. Enggak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu dan ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.